episode kali ini kita akan melihat dua peradu mekanikan yang amat sangat ditunggu oleh semua orang. Dan apakah kita akan disajikan battle scene yang absolut sinema? Kalmai wahai para ningen-ningen sekalian, daripada kalian koar-koar macam bocil tantrum yang gak bisa bedain mana anime dan manhwa, mending kalian bantu WAM2 OTW 220.000 subrek, sesimpel memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. BTW sorry banget kalau suara gua agak aneh. Soalnya gua lagi batuk pilek udah hampir 3 harian ini. Tapi gak apa-apa, demi menyuapi dompet. Maksud gua demi menyuapi kalian dengan opa-opa tanpa puting yang sangat kalian sukai. So, seduh kopi kalian, siapkan cemilan, dan enjoykan posisi nonton kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan Solo Leveling season kedua episode ke-8. Mendengar si iblis yang meminta pengampunan, Jinwo pun heran dan mempertanyakan apa tidak masalah meminta pengampunan setelah banyak kesatria tumbang di tangannya. Si iblis merasa gak masalah, toh para kesatria pasti akan senang melihat master mereka bisa selamat. Yo alama, bukannya menyerah baik-baik, si Neng Iblis ini malah menyerang secara diam-diam hingga akhirnya dia benar-benar menyerah. Sembari menggunakan sihir gravitasinya si Tas untuk mendapatkan informasi seputar entry pass, terungkaplah di sini bahwa ternyata entry pass tersebut saat ini sedang dilindungi oleh klannya. Gak cuma menawari tiket itu saja, si gadis bahkan juga akan mengantarnya ke semua lokasi entry pass di setiap lantai, asalkan Jinwo mau melindunginya dan juga klannya. Saking takutnya dengan tatapan Jinwo barusan, jelas si gadis tak akan mungkin berani berbohong sedikit pun. Setelah kesepakatan dibuat, Jinwo yang masih penasaran tentang satu hal pun memutuskan untuk bertanya siapakah mereka sebenarnya. Kembali ke Jinwo dan si gadis iblis yang baru mengenalkan namanya. Esil Radir, putri sulung dari klan Radir. Mengingat Baruka dan Kargalgan yang sama-sama mendapatkan bisikan untuk menghabisi umat manusia, Jinwo mengira Esil dan semua iblis kelas atas di dungeon kastil iblis ini akan sama seperti mereka. Namun, ternyata... Mendengar hal tersebut, Jinwo pun terkejut dan bertanya lagi sejak kapan mereka mendengar suara itu. Awalnya si Esil masih bisa menjawab dengan normal, namun semua itu berubah saat Jinwo menanyakan apa yang mereka lakukan di dunia iblis. Lagi dan lagi, sistem selalu tak membiarkan informasi seputar identitas dari sosok yang sedang dilawan oleh para iblis lepas begitu aja. Alhasil suara peringatan informasi telah melewati batas otoritas pun keluar dan membuat Esil pingsan dalam seketika. Sementara itu di Serikat, nampak beberapa hasil rekaman CCTV yang menayangkan pembantaian yang dilakukan oleh seekor monster semut di pulau terpencil di Jepang yang berlokasi hanya sekitar 120 km dari Pulau Jeju.
Tidak hanya menghabisi semua warga sipil dengan jumlah 294 korban jiwa, tapi juga telah menghabisi 4 hunter rank E, juga 1 orang rank C dan juga B. Meski gak bisa dianggap beruntung, tapi para hunter rank A yang diutus berhasil menghabisi monster itu setelah cukup banyak perjuangan. Mendengar hal itu bisa dipastikan monster semut itu setara dengan hunter rank A. Demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak, Pak Gunhee berniat mengirimkan permintaan kerjasama ke negara Jepang. 急ぎ日本に協力要請を。また近隣諸国にも警戒レベルを引き上げるよう通達。はい。本当であれば犠牲者が出る前に先手を打ちたかったが、これよりハンター協会会長権限を持って第4次ジェジュ島レイド計画を発動する。Kembali ke dalam dungeon, nampak Esil yang akhirnya terbangun dari pingsannya pasca terganggu oleh sistem. Di sini Esil pun dibuat agak memerah mendengar Jinwo yang mengaku mengkhawatirkan dirinya. Nah, berhubung kastil klan Radir sudah terlihat, mereka pun bergegas pergi ke sana. 何を連れてきたのだ。お前には見えないのか、その男の闇に潜む無数の兵士が娘を騙し我が城を落としに来たのだな。生かしたかさん。お父様、待ってください。 Di tengah ketegangan yang terjadi, untungnya aja Jinwo bisa meredam situasi dengan menjelaskan bahwa dirinya telah berjanji ke Esil untuk tidak menyakiti klannya selama mereka mau menyerahkan entry pass ke lantai berikutnya. Mendengar hal itu, ayahnya si Esil yang sempat mendengar kabar pembantaian Vulkan dan Metus merasa mustahil klannya akan bisa menghadapi sosok sepertinya. Setelah entry pass didapatkan, ayahnya Esil yang mengira apa yang dibutuhkan Jinwo hanyalah benda itu, harus dibuat emosi tapi nggak bisa melakukan apapun padanya. Sin berpindah sebentar ke sebuah fasilitas penelitian yang sedang meneliti semut yang sempat membantai banyak orang sebelumnya. Proses itu nampak diawasi oleh seorang hunter yang ternyata adalah seorang guildmaster dari sebuah guild terbesar di Jepang. Kembali ke Jinwo dan Esil yang baru aja menyelesaikan lantai 89. Gak cuma mendapatkan entry pass, Jinwo pun senang atas promosi Igris dan juga Tank yang sudah mencapai Knight dan Elite Knight, yang bisa disetarakan dengan Hunter Rank A dan juga Hunter Rank S. Di lain sisi, nampak Esil yang merasa sia-sia membawa barang-barang untuk bernegosiasi. Jinwo yang memintanya untuk bawa pulang semua barang itu pun langsung ditentang oleh Esil karena ia merasa bangsawan iblis lantai 90 ke atas nanti akan sangat sulit ditaklukkan olehnya sendiri. Mendengar Esil yang terus menyarankan supaya dia menggunakan negosiasi dengan para bangsawan iblis, Jinwo pun menanyainya tentang satu hal. Melihat perbedaan perlakuan Jinwo ke bangsawan iblis lainnya, jelas Esil jadi mempertanyakan kenapa dirinya membiarkan klannya tetap hidup. Setelah itu, Esil pun menolak saat Jinwo yang memintanya untuk pulang demi menepati janjinya ke ayahnya tadi. Esil yang masih penasaran dengannya pun mengaku ingin menemaninya sampai akhir dan melihat semua hal yang bisa diraih oleh Jinwo. Dan seperti yang Esil katakan tadi, mulai dari lantai 90 ini tingkat kesulitannya jadi lebih sulit dari sebelumnya. Namun berkat adanya Tank dan juga Igris, satu persatu lantai bisa mereka daki dalam waktu singkat. Sin berpindah ke Guild Hunters.
Napak Hunter Cha yang diberitahu tentang rencana raid keempat Pulau Jeju yang akan melibatkan seluruh Hunter rank S di negara mereka. Mendengar hal itu, Hunter Cha lebih berfokus ke Sung Jinwoo yang mungkin juga akan ikut dalam raid tersebut. Gak cuma itu aja, Choi Jong In juga ngasih tahu tentang kerjasama mereka dengan negara Jepang. 誰でもいい。奴らを滅ぼせるのなら。作戦内容を協議するため、今日にでも超大型ギルドのハンターがこちらへ来るそうです。 Di saat yang bersamaan, napak Jinwoo dan Esil yang akhirnya sampai di lantai terakhir. Tepat ketika Esil yang mengira tidak ada apapun atau siapapun di sana, secara tiba-tiba... Melihat kemunculan sang raja para iblis, jelas tidak hanya Jinwoo yang bisa merasakan tekanannya. Esil bahkan sampai merinding bukan main dibuatnya. Merasa bertarung di udara sangatlah merepotkan, Jinwoo berniat menumbangkan Kaisal sang Wyvern terlebih dahulu. Melihat jumlah iblis yang dipanggil oleh Baran barusan, sontak hal itu membuat Esil panik dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Loh ya jelas kalau lawan jumlah, harus dilawan dengan jumlah juga dong ya. Hingga akhirnya... Merinding dikit gak ngaruh, well. Esil sendiri sangat terkejut melihat Jinwoo yang bisa bertarung dengan cara itu. Dalam hati Esil masih berdilema, sisi mana ia harus berpihak. Baran sang penguasa para iblis, ataukah Jinwoo yang seorang penjajah? Sontak Esil pun amat sangat terkejut melihat Jinwoo yang baru aja melindungi dirinya. Dilihat dari serangan barusan, Jinwoo merasa skill AOE-nya si Baran tadi tidak hanya memiliki damage yang sangat tinggi dan luas, tapi juga memiliki efek paralyze alias pelumpuh. Meskipun tentara bayangannya bisa bangkit lagi dan lagi, tapi tinggal menunggu waktu saja sampai mananya terkuras habis. Epic Edian, berkat kombinasi antara Jinwoo, Igris, dan juga Tas, mereka berhasil menumbangkan Kaisal dan membuat Baran terjatuh ke tanah. Lalu, inilah peradu mekanikan darat antara Sung Jinwoo melawan Baran sang White Flame Monarch. Sebelum kita melihat momen absolut sinema, Shin berpindah dulu ke serikat yang kedatangan dua orang dari Guild Draw Sword, yakni Hanekawa sebagai asisten sekaligus penerjemah dan Goto Ryuji selaku Guildmaster DS Guild. Berhubung gua tahu kalian udah gak sabar, mari kita persingkat saja. Intinya, DS Guild adalah guild yang menaungi 11 Hunter rank S di Jepang, menjadi nomor 1 di negara mereka, dan menjadi yang terkuat kedua se-Asia. Meski Korea Selatan telah melakukan penyelidikan, tapi hal itu gak ada apa-apanya dibandingkan Jepang yang bahkan bisa mengetahui secara detail seputar monster semut sebelumnya. Tidak hanya jangka umurnya saja, tapi juga skema penyerangan yang menargetkan orang-orang kuat saja.
Terlepas dari data itu, Goto Ryuji berniat mengutus 10 Hunter Rank S-nya untuk menjadi pancingan agar Gold Korea Selatan bisa menghadapi 100 semutnya secara langsung. Meski Gold DS akan menghadapi ribuan semut nantinya, tapi hanya itu satu-satunya cara dengan tingkat kesuksesan tertinggi berdasarkan simulasi AI yang baru mereka lakukan. Mendengar semua itu, jelas gak ada alasan bagi Pak Gunhee untuk menolak rencana tersebut. Sontak Jinwo pun sangat terkejut mendapati Baran yang bisa menangkis serangan fatalnya. Gara-gara hal itulah Jinwo jadi tertangkap dan akan segera dihabisi olehnya. Melihat hal tersebut, seketika Igris dan yang lain pun bergegas membantu tuan mereka. Namun sayangnya, dalam sekejap, para prajurit inti mampu ditumbangkannya dan tak bisa bangkit lagi karena mana Jinwo yang telah habis. Di tengah situasi yang sama sekali tidak menguntungkannya, Baran terlihat memakai kedua pedang pendeknya seolah ingin menghadapi Jinwo dengan adil. Sembari hujan yang mengguyur mereka, Ezreal hanya bisa diam menyaksikan peradu mekanikan sengit di hadapannya. Hingga akhirnya... Oh my god, merinding edian sumpah. Gilanya lagi, situasi Jinwo yang tengah kesulitan menahan kedua tangan besarnya Baran semakin diperparah begitu Baran yang nampak akan menyembur tepat di depan wajahnya. Namun, untungnya... Meski sempat kesulitan, bersyukurnya Ezreal tadi sempat membantu, hingga akhirnya Jinwo berhasil menumbangkan sang White Flame Monarch Baran. Bersamaan dengan Jinwo yang mendapatkan jiwa Baran, misi pengumpulan jiwa iblis bagian kedua pun dinyatakan berhasil. Ezreal, 帰って親父さんに報告しろ。俺からはラディース家が序列1位だと。ラディースじゃなくてラディールです。 Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling season kedua episode ke-8. Oke, gua bukan mau SBK atau sebar kodok dulu ya guys. Di sini WAM2 mau sedikit ngomel-ngomel tentang komentar judul temolol yang seriusan amat sangat meresahkan. Beberapa hari lalu gua baru aja ngeledek Cak Movie di WA setelah nonton shortsnya dia yang ini. Nah, kagetnya gua, karma is real, wah. Besoknya channel WAM2 juga diserang sama para joedol temolol. Gua gak bakal nampilin nama situsnya karena ngapain juga gua nampilin sampah terendah umat manusia. Ya nggak? Jujur aja gua nggak tahu maksud mereka komen di mari itu apa, tapi yang jelas kalian para admin atau apapun dari dunia judol jangan harap bisa berkeliaran bebas di channel ini. Karena apa? Gak sampai sejam mereka mengudara di kerajaan WAM2, semua komentar itu udah hilang tak bersisa. Kenapa sejam? Karena mereka biasanya spam komentar di jam-jam gua tidur, alias di sekitar jam 11 sampai 12 malaman.
Nah, untungnya aja gua biasa sholat tahajud di jam 1 dini harian, sempet buka YouTube dulu biasanya. Dan hampir 3 hari kemarin ada kurang lebihnya 40-50 spam komentar promote juntol-juntol mereka kayak gitu. Buat kalian yang ngeliat komentar kayak gitu nih ya, mau itu di channel WOM2 ataupun channel lainnya, tinggal klik titik 3 di komentar mereka, pilih report alias laporkan, dan pilih spam yang tidak diinginkan. Gua punya beberapa pertanyaan untuk orang-orang yang suka juntol. Senangkah kalian merusak hidup kalian sendiri? Senangkah kalian mengajak orang lain untuk merasakan rusaknya hidup seperti yang kalian lakukan? Dan senangkah Tuhan ngelihat kalian berharap rezeki berlipat dengan cara golbok macam gitu? Gini loh kawan, gak ada satupun orang yang bisa kaya dari juntol selain admin dan komplotannya. Satu-satunya cara agar kita bisa menang di sana cuma dengan berhenti bermain. Good job!